Kita baca dulu sebelumnya. Sebelumnya kan gini, kaifa istawa. Imam Malik ditanya, kaifa istawa. Kaifa istawa, bagaimana itu? Itu kan ayat sebelum baca itu. Kaifa istawa, ya. Bagaimana istiwa Allah. Bukan apa, bukan mal istiwa, bukan. Kaifa, bertanyanya kaifiat. Iya, lanjut. Itu katanya kaifa istawa. Jadi Imam Malik itu ditanyanya bukan makna istiwa, tapi ditanyanya kaifanya, kaifiatnya yang ditanya. Makanya Imam Malik marah. Terus baca. Nah, itu dengerin. Nah, Imam Malik itu ditanya kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik jawabnya al istiwa'u ghairu majhul. Nah, maknanya istiwa itu tidak majhul, berarti maklum makna. Jadi tidak boleh mentafsir makna karena sudah maklum. Itu bagian keimanan. Yang ditafsir terus itu wal kaifiyatu ghairu ma'qul, kaifiatnya tidak bisa dipikir. Yang ditafsir itu kaifiatnya karena kita tidak bisa memikirkannya. Terus baru wal imanu bihi wajibun, iman terhadap istiwa wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang istiwa bid'ah. Jadi kita cuma wajib iman, tapi wajib menetapkan. Bertanya tentang istiwa bid'ah kan, bukan hanya terhadap kaifiyahnya, Pak. Iya boleh kalau itu, tapi kita wajib mengimani. Tapi wajib siapa mengimani. Yang tidak mengimani sih? Saya sekarang giliran saya yang menjelaskan ya. Boleh. Sekarang giliran saya. Boleh. Ente diam. Ketika Imam Malik menjelaskan, ini saya bahas secara nahu. Ini kan permintaan Anda mau bahas secara nahu. Dari depan, domirnya itu kembali ke istiwa semuanya. Kenapa satu domir Anda kembalikan terhadap kaifiyah? Ini kan lucu, Pak. Enggak, itu memang ke istiwa benar. Istiwa, kembali ke istiwa benar. Iya, ke istiwa semua. Iya. Ya benar, nah, istiwa berarti oke, saya ada lagi dulu, jangan dipotong. Berarti dari tadi Anda ngotot bahwa itu kembali ke kaifiyah, salah, betul? Apa yang kembali ke kaifiyah? Loh, wasu'alu. Ya, enggak itu memang ke istiwa enggak apa-apa, ke istiwa boleh. Yang di ke kaifiyah itu yang kita tafsir itu ke kaifiyah. Tapi kalau itu boleh ke istiwa. Gimana kok pilih plan ente, Pak? Enggak benar. Memang benar ke istiwa benar, itu di masa itu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita tidak boleh mentafsir makna istiwa, enggak boleh itu. Loh, padahal makna istiwa itu sudah di depan Al-Baghawi menjelaskan wa yakillu al-ilmu fihi ilallah. Anda salah itu. Karena disebutkan Imam Al-Baghawi sudah disebutin makna-maknanya istiwa itu istaqarra menurut Muqatil sama Al-Kalbi. Itu maknanya juga adalah istawa itu maknanya juga tadi disebut apa ya, ala. Jadi maknanya sudah jelas. Anda salah itu. Ini keliruan Asy'ariyah itu di sini. Jadi Asy'ariyah itu pengen bodoh kita itu. Kita nggak ngerti. Saya nggak tahu istiwa, saya nggak tahu yadun, saya nggak tahu majhul, saya nggak tahu yadun, saya nggak tahu qadamun. Bodoh. Itu nggak mungkin itu. Nah, itu namanya Imam. Dengerin ya. Tapi Ibnu Taimiyah makanya ngebantah ini masalah tentang ini di dalam Al-Fatawa Al-Hamawiyah Kubro. Baca atau Pak? Saya sudah selesai. Kalau Anda bawa-bawa Ibnu Taimiyah, ulama Syafi'iyah juga banyak, Pak, yang menjelaskan seperti itu. Yang membantah Ibnu Taimiyah. Sekarang enggak usah ke Ibnu Taimiyah, tafsir Al-Baghawinya ente sendiri. Wa yakillu. Ini kita pasrahkan al-ilmu, pengetahuan fihi di dalam istiwa. Ente hanya mengarahkan kepada apa? Kepada kaifiyahnya saja yang ditafsir, sementara lainnya enggak. Lucu kan? Disebutin udah maklum, istiwa itu maklum. Ini Imam Malik maklum. Jadi nanti kontradiksi. Iya, maklumunnya itu bagaimana? Maklum secara makna. Maklumnya itu bagaimana? Maklumnya secara makna. Maknanya itu kalau istiwa dalam bahasa Arab, maklum secara bahasa Arab. Maklum secara bahasa Arab, kan kita cuma bahasa Arab misalnya. Jadi secara bahasa Arab, istiwa itu maklum. Tapi yang tidak maklum adalah kaifiatnya. Jadi kita jangan bertanya kaifiatnya, karena Imam Maliknya ditanya kaifiat. Makanya Pak, sebentar makanya lafadz maklumun itu masih dijelaskan oleh Al-Baghawi wa yakillu al-ilmu. Al-ilmu ini dari maklumun, Pak, isim maf'ulnya. Paham ente? Al-ilmu ini dari maklumun. Jadi maklumun itu mustaq dari ilmu, Pak. Iya, benar. Iya benar. Kan?
Iya, makanya kita pasrahkan pengetahuan tentang istiwa. Jangan dipotong, jangan dipelintir pemahaman tentang bertanya kaifiyahnya. Jangan dipelintir. Itu Artinya terhadap istiwa. Artinya gini, Anda mengimani Allah istiwa di atas arsy? Iman. Oke, Anda memahami nggak apa arti istiwa? Kenapa? Anda kalau ditanya apa Jawabannya makna istiwa, Anda tahu nggak? Saya pasrahkan terhadap Allah wa yakillu al ilmu. Tidak bisa saya, Pak. Lemah saya pasrahkan. Berarti kita itu, oh, saya tahu istiwa tapi saya tidak tahu apa istiwa. Begitu kan? Loh, Anda tanya sama Al-Baghawi, itu referensi Anda. Salah itu, salah. Nggak sesuai sama ucapan Imam Malik. Loh, tidak sesuai, yang tidak sesuai justru ente muter-muter. Padahal Al-Baghawi mengatakan Anda nih saya salah nih. Anda nih harus yang salah Anda buka tafsir Al-Baghawi. Tapi ketika Al-Baghawi menjelaskan bahwa makna pengetahuan tentang istiwa kita pasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Anda tolak. Ayo. Yang dipasrahkan itu bukan makna tapi hakikat kaifiyat. Makanya Ahlussunnah itu selalu begini. Mana? Nah, ini lagi. Dia ini lagi pengetahuan. Sudah cukup ya, gini ya. Padahal yang dipasrahkan itu ilmunya, ilmunya yang dipasrahkan, ilmunya. Fa'ilnya adalah ilmunya, wa yakillu al ilmu, Pak. Pengetahuan tentang istiwa itu yang kita pasrahkan terhadap Allah. Gimana sih ente ini? Begini ya, benar. Tapi begini. Tapi makna istiwa di dalam bahasa Arab. Cukup sudah. Ini repot sudah kalau seperti ini. Sudah. Ini namanya ngeyel. Sudah jelas bahwa pengetahuan tentang istiwa kita pasrahkan terhadap Allah. Ini saya baca, saya pahami dari wa yakillu al ilmu, atau kata Anda wa yakillu al ilmah. Ibarat ini Anda kirim sendiri ke saya. Sementara kita pahami, kita pasrahkan al-ilmu, pengetahuan tentang istiwa ilallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Anda dipelintir, ini bukan pengetahuannya yang dipasrahkan, tapi kaifiyahnya. Gimana sih? Padahal al-ilmu itu adalah pengetahuan. Ini mustaknya, maklumun itu mustak dari al-ilmu, Pak. Ayo kalau mau bahas ilmu, kalau mau bahas nahu dengan saya. Oke, sekarang sudah malam, lewat jam 12 ini sudah. Baik. Terima kasih Anda sudah mampir. Terima kasih. Tidak apa-apa, sudah tahu, ketahuan sudah ya. Seperti itu cara diskusinya Anda. Ketika ada ibarat, dipalingkan sesuai dengan pemahaman Anda. Padahal maknanya sudah jelas. Wa yakillu. Saya ikuti terjemahan Anda sudah. Wa yakillu, kita pasrahkan sudah. Rajul itu memasrahkan al-ilmah terhadap pengetahuannya. Fihi di dalam masalah istiwa, ilallahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fik, pengetahuan tentang istiwa kita pasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fik, sudah selesai, Pak. Oke. Maknanya jelas kata Imam Malik. Jadi yang dipasrahkan sudah selesai. Itu Al-Baghawi sudah selesai. Terima kasih Anda sudah masuk, Pak. Ini sudah lebih jam 12. Oke. Besok kita hari Jumat kita akan bahas masalah dengan menggunakan referensi nahwu dan saraf, masalah tadi yang didiskusikan dengan D. Anjar. Siapkan referensi Anda mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat jam 1, Pak. Ya, saya tunggu. Oh ya, jangan sampai siang-siang saya mau ada kegiatan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.